Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda peserta didik baru SMK Negeri 1 Baru tahun pelajaran 2020-2021 yang saya cintai, saya banggakan. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di komunitas SMK Negeri 1 Baru. Semoga di sini menjadi salah satu institusi yang akan menjadi titik tolak Anda untuk meraih impian dan harapan. Setiap peserta didik baru di semua lembaga pendidikan disyaratkan melakukan pengenalan lingkungan sekolah. Karena ada pepatah kuno yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu segala sesuatu yang akan kita kerjakan harus disertai dengan cinta. Karena cinta itu akan membuat hidup jadi bahagia. Sesuatu yang dilakukan dengan cinta, maka yang berat pun akan terasa ringan. Jarak yang jauh pun akan terasa dekat. Semoga Anda cinta dengan SMK Negeri 1 Baru, sekolah Anda yang baru ini, sehingga Anda bisa bahagia berada di sini. Pengenalan lingkungan sekolah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena MPLS tahun ini dilakukan secara daring akibat adanya pandemi COVID-19. Makanya tema yang kita angkat pada MPLS tahun ini adalah Stay at Home. Kenali dirimu, kenali sekolahmu, dan raihlah prestasimu. Semoga Ananda semua bisa menyimak materi ini secara seksama. Kepada saya adalah pendidikan karakter. Namun sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri supaya kita bisa lebih dekat. Nama saya adalah Mustanan SPDI MPDI. NIP 1981 0201 2010 01 1021. Saya lahir di sebuah kampung kecil yang bernama Lapau, 1 Februari 1981. Tugas utama adalah guru pendidikan agama Islam dan diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Alamat rumah adalah Lapau, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Ananda sekalian, ada ungkapan orang bijak yang mengatakan, kalau kita kehilangan harta, maka sesungguhnya kita tidak kehilangan apa-apa. Kalau kita kehilangan kesehatan, maka kita telah kehilangan sebagian yang kita punya. Namun jika kita kehilangan karakter, maka sesungguhnya kita telah kehilangan segala-galanya. Di sini menunjukkan bahwa begitu pentingnya karakter bagi diri seseorang. Bukan oleh Thomas J. Stanley, salah seorang guru besar di universitas terkemuka di Amerika. Dia memetakan 100 faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang. Dia mensurvei 733 miliuner yang ada di Amerika. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai hasil ujian, indeks prestasi kumulatif, dan ranking itu hanya merupakan faktor sukses urutan ke-30. Artinya anak-anak yang ranking di sekolah, mulai dari awal masuknya sampai dia menjadi alumni terbaik dengan predikat nilai tertinggi, itu hanya urutan ke-30 yang bisa membuat dia sukses. Masih ada 29 faktor yang bisa menyebabkannya dia gagal. Sementara faktor IQ itu berada pada urutan ke-21. Dan bersekolah di universitas atau sekolah favorit itu adalah urutan ke-23. Jadi, tempat bersekolah itu sesungguhnya hanya urutan ke-23 penentu keberhasilan. Yang berbahagia. Lalu apa faktor yang menentukan kesuksesan seseorang itu? 10 besar penentu keberhasilan itu adalah soft skill, bukan hard skill. Dan soft skill itulah disebut dengan karakter. Kesuksesan menurut Stanley berdasarkan hasil penelitiannya.
Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah disiplin keras. Yang ketiga adalah mudah bergaul. Yang keempat adalah dukungan pendamping. Yang kelima adalah kerja keras. Yang keenam adalah kecintaan pada pekerjaan. Yang ketujuh adalah kepemimpinan. Yang kedelapan adalah kepribadian kompetitif. Yang kesembilan hidup teratur. Dan yang kesepuluh kemampuan menjual ide. 10 penentu keberhasilan ini semuanya adalah soft skill. Semuanya adalah karakter. Tidak ditemukan di dalam kecerdasan intelektual. Yang harus kita bangun dalam diri itu adalah karakter kejujuran. Orang bijak mengatakan, carilah kepercayaan, jangan cari uang. Kalau kepercayaan telah kita dapat, maka uanglah yang akan mencari kita. Dan modal untuk mendapat kepercayaan itu hanya ada satu, kejujuran. Oleh karena itu, milikilah kejujuran itu. Orang Bugis mengatakan, ajak muala ajuri pasandre, nareko tania iko pasandre. Ajak muala waramparang, nareko tania iko punna. Filosofi ini itu tertulis di dalam salah satu buku yang berjudul Latoa, satu lukisan analitis terhadap antropologi politik orang Bugis, ditulis oleh Profesor Dr. Matulada, salah seorang guru besar di bidang sastra dan sastra daerah di Universitas Hasanuddin. Di dalam buku ini juga ditulis, Tetoko kulempue, sandre ko kutongenge, nasaba iya tu tongenge, deneng kanabaki. Berdirilah di atas kejujuran, bersandarlah pada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu tidak pernah mengalami kekalahan. Satu baru yang saya cintai, saya banggakan. Karakter yang kedua yang harus kita bangun adalah karakter disiplin. Di SMK Negeri 1 Baru, itu telah ditetapkan tata tertib peserta didik, terdiri dari 14 bab dan 31 pasal. Dan hampir semua isi dari tata tertib ini mengarah pada upaya pendisiplinan. Kita harus disiplin berpakaian. Kita harus disiplin mengerjakan tugas. Kita harus disiplin menjalankan aturan. Anda semua mungkin mengetahui bagaimana sisi kehidupan burung. Burung yang terbang itu. Burung ketika bangun di pagi hari, itu perutnya kosong. Dan tidak jelas di mana dia akan mengais rezeki. Tetapi ternyata ketika pulang di sore hari, tidak ada burung yang pulang dalam keadaan lapar. Semuanya kenyang. Padahal tadi tidak jelas di mana dia memiliki lapangan pekerjaan. Apa rahasia kesuksesan burung? Ternyata burung itu disiplin. Burung tidak pernah bangun terlambat. Kalaupun ada burung yang bangun terlambat, itu adalah burung yang sakit. Dalam diri itu adalah karakter tangguh. Kita harus memiliki ketangguhan jika kita ingin berhasil. Tangguh fisiknya, tangguh mentalnya, dan tangguh intelektualnya. Jangan sampai baru kena sinar matahari pagi, kita sudah jatuh bergelimpangan pingsan ketika upacara. Ini pemuda seperti ini tidak bisa menjadi harapan. Kerasnya perjuangan akan membuat hidup kita terasa lebih menyenangkan. Makanya di dalam hadis, itu Nabi mengatakan, Al-mu'minu kawiyun khairu wa ahabba ilallah minal mu'minu daif. Mukmin yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Makanya milikilah ketangguhan itu. Kemudian karakter selanjutnya yang juga harus kita bangun yang tidak kalah pentingnya adalah karakter menghargai orang lain. Ini lagi-lagi saya ingin mengungkapkan sebuah petua orang Bugis. Karena saya memang adalah orang Bugis. Dan saya waktu kuliah mengambil konsentrasi sejarah kebudayaan Islam. Jadi saya banyak belajar perbandingan kearifan lokal, budaya lokal dengan budaya Islam yang ternyata itu bersinergi. Petua-petua orang Bugis itu selaras maknanya dengan hadis. Hanya tidak bisa disebut hadis karena yang mengeluarkannya bukan Nabi. Orang Bugis dalam hal penghargaan kepada orang lain itu memesankan,
pakalebbi ipadamu rupa tahu. Nareko pakalebbi ipadamu rupa tahu. Alemu tu pakalebbi. Hargailah orang lain. Karena ketika kita menghargai orang lain, sesungguhnya dirimu yang kamu hargai. Makanya, adab sopan santun, budaya cium tangan, budaya tabe-tabe, budaya sungkem kepada yang tua dan cinta kepada yang muda. Itu adalah budaya siswa SMK Negeri 1 Baru. Jangan sama sekali kita meninggalkan itu. Yang saya cintai, saya banggakan. Lalu karakter selanjutnya yang harus kita bangun adalah menjaga rasa malu. Jangan karena era global membuat kearifan lokal, rasa malu kita itu semakin hari semakin tergerus oleh zaman. Karena sesungguhnya rasa malu itu merupakan sebuah mutiara yang harus kita pertahankan. Boleh saja wawasan kita mengglobal, tetapi kepribadian kita harus tetap lokal. Kita harus memelihara rasa malu itu, yang orang Bugis sebut dengan siri. Malu berbuat curang. Malu jika tidak disiplin. Malu jika gagal. Malu jika malas belajar dan bekerja. Malu jika jatuh harga diri. Nah, di sini juga kembali saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang mengatakan bahwa siri itu nato tahu. Ali tutuiwi siri naiya siri sungai tunaranren. Jagalah harga diri, karena itulah harga yang paling bernilai. Kalau kita sudah tidak punya harga diri, maka kita tidak memiliki apa-apa lagi. Karakter yang harus ada dalam diri, yang sesungguhnya ini adalah karakter yang pertama dan paling utama. Cuma saya tempatkan di posisi terakhir, karena ini penjelasannya mungkin lebih detail, yaitu karakter religius. Karakter yang mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena jauh sebelum manusia itu lahir ke bumi, ketika kita masih berada di alam zuriyah atau alam roh, semua manusia itu sudah pernah berjanji di hadapan Tuhan. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidan. Semua manusia menjawab, engkaulah Tuhanku, saya akan taat dan patuh kepada perintah. Makanya, seseorang yang beriman memiliki karakter religius itu adalah seseorang yang tidak pernah melanggar sumpah dan janji sucinya di hadapan Tuhannya. Ananda sekalian, kalau kita adalah orang Islam, janganlah tinggalkan salat 5 waktu. Karena itu adalah kewajiban kita yang sudah kita bersumpah dan berjanji di hadapan Allah untuk dilaksanakan. Tidur, maka jangan sama sekali melupakan untuk menamatkan Al-Quran. Mungkin Anda bertanya, kok bisa kita menamatkan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Nabi memberikan resep supaya tidurmu terjaga. Maka bacalah ayat kursi. Bacalah kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Bacalah surah Al-Fatihah, lalu baca doa sebelum tidur. Sesungguhnya engkau telah menamatkan Al-Quran. Maka bacalah doa ini. Bismika Allahumma ahya wa amut. Supaya hidup kita terjaga. Karena sesungguhnya tidur itu sama dengan mati kecil. Makanya banyak orang yang terkena penyakit ketika dia sedang tertidur. Banyak orang yang terkena sihir ketika dia sedang tertidur. Banyak orang yang terkena black magic ketika dia sedang tertidur. Kenapa? Karena tidur itu roh kita sedang melayang-layang. Karena itu ibaratnya kita sedang mati kecil. Makanya sebagai orang yang religius kita disarankan sebelum tidur tamatkanlah Al-Quran dan mohonlah perlindungan kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku dihidupkan dan aku dimatikan.
hari pun. Maka jagalah imunitas Anda supaya Anda tetap semangat. Jangan bangun sebelum berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan saya setelah mematikan saya atau membangunkan saya dari tidur, dan hanya kepadamulah kami kembali. Hendak masuk di kamar mandi pun kita disarankan untuk berdoa. Kenapa? Kamar mandi itu jorok, dan tempat yang jorok itu sangat disenangi oleh jin. Makanya sebelum masuk kamar mandi, berdoalah minta perlindungan dari Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kita berdoa, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan rasa sakitku dan menyehatkan. Ketika kita bercermin, ini kalau orang Bugis sebut dengan cenin rara. Supaya kita bercermin, orang itu senang ketika menatap kita. Maka jangan lupa berdoa. Pasti perempuan hafal semua ini. Doanya adalah, Allahumma kama hasanta khalqi wa hussin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlak. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang patut baginya. Aku berlindung denganmu daripada kejahatannya dan kejahatan yang ada padanya. Insya Allah kalau doa ini diamalkan, maka ini akan menjadi cenin rara. Rumah, hendak beraktivitas, pergi ke sekolah atau kemana saja, maka kita pun berdoa supaya dalam perjalanan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepadamu dan tidak ada daya upaya kecuali hanya dari Allah. Perang darat kita pun berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Maupun naik pesawat, ini lain lagi, kita berdoa lagi. Bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi lagafurur rahim. Dengan nama Allah ketika mula bergerak, berjalan dan berhenti, berlabuh dan mendarat, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insya Allah, maka kita semuanya akan terlindung dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ketika kita hendak memulai sebuah urusan atau sebuah pekerjaan, kita berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam setiap urusan kami. Setelah kita berusaha dan berdoa seperti ini, maka seluruh ikhtiar kita sebagai manusia itu telah berakhir. Maka yang terakhir adalah Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita selesai pada sebuah urusan, selesai berikhtiar, fatawakkal 'ala Allah, maka berserah dirilah kepada Allah. Maka jika kita telah berusaha maksimal mungkin berdoa, lalu kemudian kita gagal, maka sesungguhnya itu adalah yang terbaik. Allah pasti akan memberikan keberhasilan di tempat lain. Ananda sekalian peserta didik baru, SMK Negeri 1 Baru yang saya cintai, saya bangga. Saya kembali ingin mengutip salah satu pesan yang ada di dalam buku Latoa yang ditulis oleh Profesor Matulada. Aja nasalayo acca si bawa lempu.
Naiya ria senge acca. Pasui ada na parapi. Maatui ada nasi tuppu. Dupaiwi ada nama lebih. Mulai ada nama pandai. Naiya tosi ria senge lempu. Makassingi gautna. Patujui nawana-wana. Madeceng ampena. Name tahu berdewatai. Sampai disinilah materi tentang pendidikan karakter ini yang bisa saya sampaikan. Kita semua berharap ini bukan hanya sebuah teori belaka, tetapi mudah-mudahan hal ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan nyata, sehingga kita bisa memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan. Bukan hanya sukses di dunia, tapi insya Allah kita pun akan berharap kesuksesan di hari kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.